Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa alama. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kepoakum, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Kepoakum, kepada yang terhormat perwakilan wali murid yang saya hormati, yang terhormat perwakilan komite atau yang mewakili, serta perwakilan murid Mas Bilal dan Mas Amri dari kelas 4 yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Pertama-tama marilah kita selalu dan senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara saya, yaitu nanti kita membahas tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, terutama di sekolah. Salawat dan salam tak lupa kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita mendapat syafaat di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu semuanya, sebelum membahas materi, kami mohon maaf sebelumnya kalau mengganggu waktunya panjenengan, karena mungkin ini waktunya untuk mengoreksi, waktunya untuk membuat rapor dan sebagainya. Dan kegiatan ini saya lakukan dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata, aksi nyata di pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah saya mengikuti guru penggerak sudah berjalan beberapa bulan, pendidikannya itu sekitar 6 bulan. Saya sudah melalui kurang 1 bulan lagi lah, nanti April pertengahan, alhamdulillah nanti sudah rampung. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu langsung saja nih. Nanti saya sambil duduk karena harus mengoperasikan laptop. Bapak Ibu semuanya, nanti yang akan kita bahas adalah tentang aset dulu. Jadi di sekolah kita tuh banyak aset, misalnya aset manusia, aset fisik, gedung, aset lingkungan sosial, masyarakat, budaya, agama dan sebagainya. Nanti kita bahas. Baik. Tujuan pembelajaran pada hari ini atau kegiatan hari ini adalah CGP itu calon guru penggerak dapat mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah bersama-sama. Kemudian warga SD Kepoakum yang dilibatkan, yang pertama ada kepala sekolah, kemudian rekan sejawat atau guru, kemudian ketua komite atau yang mewakili. Keterwakilan gender ini yang tidak saya adakan karena saya bingung ini gender ini yang masukkan gimana saya lupa. Yang kelima pemangku kepentingan, terus wali murid, kemudian ada murid. Alhamdulillah semuanya ada, mungkin yang belum ada keterwakilan gender saya tidak ada. Pemangku kepentingan ini mungkin kepala desa atau dari pihak pemerintah, tapi tidak saya bantu atau bu dinas terkait, mungkin bisa UPT atau dinas lembaga, tapi tidak saya bantu, tidak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu, ini ada sekolah sebagai sebuah ekosistem. Jadi saya bacakan sebentar ya. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik yaitu unsur hidup dan faktor abiotik yaitu unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Keuangan ya, sarana dan prasarana. Kalau di SD ada namanya bos reguler. Kalau sekolah penggerak ada tambahan lagi bos kinerja.
Jadi sebetulnya sarana prasarana ada gedung, ya, terus buku-buku, ya, dan sebagainya. Itu faktor yang makin. Ya. Ini Bapak Ibu, ya, dalam mengatasi sebuah masalah itu ada dua paradigma atau dua cara. Ya. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Dalam bahasa Inggrisnya disebut deficit based approach. Ya. Nah, itu bagaimana Pak penjelasannya? Ya. Jadi pendekatan berbasis kekurangan atau masalah itu mencari apa kekurangan kita, apa masalah kita, sehingga dirasa nanti jadinya kurang efektif. Saya beri contoh, misalnya kita habis obat, ya, katakanlah kemarin bisa siapnya dia berbasis aset, apa kekuatan. Kalau bahasa Inggrisnya asset based approach, ya. Itu beda dengan tadi. Kalau yang ini, ya, cara praktis menemukanali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Jadi beda video, perbedakan dia dua permasalahan atau dua pendekatan tadi. Ya, bisa disimak. Terus saya bisa. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya sengaja untuk ini baru tak ada sampai. Supaya ibu bapak itu lebih paham. Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus dibicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Kalau saya pribadi tidak sanggup, Bu. Waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat. Ada ini juga silakan, ini kan berdasarkan analisis saya sendiri. Yang pertama modal manusia. SD Kepala memiliki guru kepala sekolah yang masih muda. Ya. Kalau saya hitung umurnya ya kira-kira antara 30 sampai 40, 41 ya. Kecuali bintang di ambang ke atas. Jadi muda-muda alhamdulillah. Jadi dan penjaganya juga masih muda alhamdulillah Mas Budi. Ya. Jadi usia 30-40 itu kan usia emas menurut saya. Jadi sangat mungkin untuk berkembang lebih jauh, ya, sangat mungkin untuk berkembang. Bisa ibaratnya bisa pelayan ya oke, mau siapa penagari saya kosong. Yang kedua memiliki pengawas yang aktif, ya. Pengawas kita Pak Suwarno untuk memanfaatkan modal sosial ini. Yang pertama meningkatkan kegiatan KKT gugus yang sudah ada. Mungkin KKT gugus kita sedang jalan di tempat, kita berusaha ke sana. Ya, itu penting sekali untuk forum komunikasi guru, ya, untuk membahas sesuatu atau masalah yang ada di tugas kita sehari-hari. Yang kedua selalu menjalin komunikasi dan berkoordinasi dalam menjalankan semua tugas dan fungsi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Ini garis bawahnya adalah komunikasi dan koordinasi. Jadi setiap ada apapun itu kuncinya adalah komunikasi dan koordinasi. Tidak mungkin sesuatu bisa berjalan tanpa koordinasi, tanpa komunikasi yang baik. Ini sangat penting. Misalnya lagi yang ketiga, menjenguk rekan atau murid yang sakit. Misalnya ada keluarga kita yang sakit, ya, kita jenguk itu merupakan wujud dari modal sosial, ya, untuk menjalin ukhuwah, menjalin ikatan batin. Itu sangat penting sekali.
Kemudian yang ketiga ada modal politik. Modal politik di SD negeri kita di Kuala ya. Yang pertama, status sekolah negeri, sekolah kita negeri ya, dan punya sejarah, maka budaya prestasi yang cukup banyak. Ya. Nah, saya beri contoh di prestasi aja. Salah satunya di prestasi aja itu alhamdulillah kita sudah membudaya. Ya. Dan alhamdulillah setiap tahun kita juga dapat juara. Meskipun terakhir kemarin juara 2 karena peraturan berubah. Kalau dulu juara 2 bisa ikut, kalau sekarang hanya diambil 1 saja, jadi belum bisa. Tapi kemarin ada usulan untuk diubah untuk tahun depan juara 1-2 bisa gitu. Nah, Bapak Ibu, sejarah atau budaya ini sangat penting. Kalau sekolah atau SD itu tidak punya budaya, misalnya kayak siaga, itu sulit. Sampai kiamat pun nggak akan juara, yakin itu. Jangan percaya bahwa yakin. Karena apa? Budaya kita itu memang seperti itu. Ya mohon maaf, saya tuh sebelum di sini kan ngabdi di SD sana. Itu latihannya sekedar latihan saja, nggak ada jiwa latihan, nggak ada target, itu nggak ada. Beda dengan SD kita, memang sudah budaya. Saya tidak menjelekkan SD lain, memang kenyataan seperti itu. SD kita alhamdulillah punya sejarah, punya budaya di bidang siaga yang harus dan wajib kita lestarikan. Yang kedua, memiliki kerjasama yang baik dengan pemerintah desa dan dinas terkait. Ya, ada puskesmas, polsek, dinas pendidikan, ya. Itu juga termasuk modal politik. Terus strateginya supaya lebih bermanfaat di modal politik ini bagaimana? 1. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah desa, mengenalkan atau mempromosikan sekolah kita kepada masyarakat. Ya. Kalau bukan kita dengan pemerintah desa, ya, dengan perangkat, dengan kepala desa baik, alhamdulillah nanti ke depan juga ada apa-apa pasti dibantu, ya, dibantu. Intinya itu. Kalau hubungannya misalnya sudah tidak baik, nanti malah diganggu terus gitu. Jadi kita bangun kerjasama, ya, komunikasi dengan pemerintah desa. Yang kedua, dengan kerjasama yang baik dengan puskesmas misalnya, ya, dengan polsek, ini kaitannya dengan keamanan. Ya, maka informasi tentang kesehatan, tentang lalu lintas itu lebih cepat kita peroleh. Ya, alhamdulillah dengan puskesmas ya sudah. Yang keenam ada namanya model lingkungan alam, apa itu? 1. Di SD kita tuh memiliki hutan jati dan pohon yang banyak. Ya Pak, itu kan hutan Pak. Meskipun ya tidak luas, tapi ya cukup lah daripada kita bandingkan dengan SD yang lain kan kita lebih baik. Memiliki hutan jati dan banyak pohon sehingga suasana menjadi rindang. Alhamdulillah pohonnya banyak. Meskipun kadang-kadang kalau musim kurang tidak ada pohonnya, ini kan ya resiko juga. Tapi nggak apa-apa. Kalau itu untuk penghijauan itu. Jadi sangat sejuk, sangat rindang, jadi mendukung kenyamanan anak dalam belajar. Kemudian selanjutnya lokasi di pinggir jalan raya, namun tidak padat. Ya, itu kan jalan raya tapi tidak padat, sehingga lalu lintas itu ya normal, tidak akan macet, kan, tidak ada polusi udara, polusi suara, tidak ada. Jadi kita belajar dapat dengan nyaman, tenang, ya, suasana aman, nyaman dan tenang. Itu juga asik. Bayangkan misalnya kita sekolah di pinggir jalan raya, ya bagi berisik, ada truk, ada mobil, itu kan juga mengganggu, sangat mengganggu. Bayangin mas, suaranya kalah kalau suara truk, suara mobil dan sebagainya. Alhamdulillah di kita meskipun ada jalan raya tapi agak sepi gitu. Jadi tidak pernah ada, saya di sini 4 tahun tidak pernah ada gangguan soal suara bising kendaraan bermotor. Itu modalnya. Terus strateginya untuk memanfaatkannya. 1. Menambah penghijauan, ya, di sekitar kelas, taman kita benahi. Ya, sudah kita lakukan ya. Anak-anak kita suruh bawa pot bunga. Ya. Kalau dirasa kurang ya bisa kita tambah lagi, bawa lagi. Pot tidak harus beli, Bu, dari bahan bekas,
dari kaleng-kaleng bekas itu bisa. Terus menjaga dan merawat hutan sekolah serta memanfaatkannya untuk kepentingan sekolah. Hutan sekolah itu boleh dimanfaatkan, misalnya kalau memang pohonnya sudah besar, waktunya ditebang ya boleh ditebang untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk sekolah. Seperti itu kan. Itu juga seperti kalau di SD saya di Kemendung sana itu tiap tahun panen mangga Bu, sampai puluhan juta. Itu kan bisa kita tiru, mangga gadung itu ditebas. Teman saya juga Pak Atif, guru SMP Suruke itu cerita itu, teman saya itu panen mangga sampai 15 juta per tahun. Itu kan luar biasa untuk pengembangan sekolah ini, untuk bangun apa, bangun sarana bisa saja. Kita kan punya lahan-lahan yang banyak besar, bisa kita manfaatkan ini. Kalau sekarang yang tren itu mangga Thailand itu harganya lebih mahal dari mangga gadung yang besar. Kita punya lahan, ada potensi ke sana. Kemudian yang terakhir ini ada modal finansial. Ya. Modal finansial itu kalau di SD kita ada bos Bu, dana bos reguler dari pemerintah. Kebetulan yang jadi bendara untuk 2 tahun terakhir ini saya berarti ya. Nah, bos. Dan juga ada koperasi sekolah yang dirintis oleh Bu Mira. Alhamdulillah ini bisa dikembangkan Bu, koperasi sekolah. Nanti hasilnya ya untuk kesejahteraan bersama sekolah ini ya. Terus bagaimana strateginya untuk memanfaatkan modal finansial? Yang pertama menyusun AKAS sesuai dengan prioritas. Karena modal dana bos sudah terbatas, maka kita harus menyusun AKAS sesuai dengan prioritas. Mana-mana yang mendesak kita perlukan, yang kita utamakan. Yang bisa ditunda yang kita tunda. Ya. Demikian Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada sedikit yang mengganjal Pak dari tadi. Oh, betul. Yang tadi itu kan ada yang berbasis masalah dan berbasis aset Pak G. Ada persamaan dan ada perbedaannya. Pertanyaan saya itu lebih baik manakah kita mengacu pada berbasis masalah atau kita mengacu pada berbasis aset seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Mira, pertanyaan yang luar biasa, bagus sekali ya. Kita memang ada 2 paradigma dalam pengertian masalah. Pertama berbasis masalah, yang kedua berbasis aset. Kalau pendekatan berbasis masalah itu pendekatan yang sudah dikatakan kuno, ya, sudah ketinggalan zaman. Artinya apa? Tadi sudah saya contohkan, misalnya kok, ya misalnya saya nih kepala sekolah Tapades kemarin 12 jaga gagal, kok kita dapat nomor sekian, terus kita cari akar permasalahan. Masalahnya apa sih kok? Oh ya Bu, ini warung ini gagal Bu. Itu nanti kan menyebabkan apa? Terjadi kita tersinggungan, hatinya terkena. Mungkin guru yang membina itu terkena, ya kan? Nanti jadi sebuah wah ini guru ini pola tenang, gitu. Nanti akarnya akan di situ. Itu menyebabkan apa? Hubungan kita jadi renggang, hati kita tersinggung. Kan seperti itu. Beda dengan berbasis kekuatan. Beda. Kalau kata gini ya, misalnya Tapades, Bapak Ibu guru kita bahas nanti kita siapkan ke depan itu baru. Kira-kira apa ya kekuatan yang kita ada di SD kita itu apa? Kita kembangkan. Biasanya itu kan beda, tidak ada orang yang disinggung. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi kemarin saya juga sudah praktek dengan Pak Inung, supervisi akademik. Ini perlu saya luruskan. Supervisi akademik itu bukan mencari kesalahan guru. Misalnya ada pengawas atas kepala sekolah datang di sekolah di kelas. Coba lihat administrasi apa? Nah ini kurang akunya biar guru nomor ini biasanya ya menyinggung perasaan itu tidak boleh. Nah,
sombong, tradisi kabeh, bidang yang tua kayak gini kan, itu tidak boleh Pak. Itu sudah saya praktekkan dengan Pak Eko. Ya, dengan Pak Eko, itu bisa ditanya. Itu pendekatan berbasis apa? Kalau tanya coaching, ya. Coaching itu apa? Seorang guru punya masalah, ya nanti kita korek masalahnya apa dan beliau sendiri yang mencari solusi. Kita hanya memancing saja, jalannya mengcoaching, bukan menggurui tapi mengcoaching. Jadi harapannya apa? Ketika masalah datang dari guru dan solusinya ada pada guru tersebut, biarkan beliau itu punya kesadaran internal, ya kesadaran dari dalam hati sendiri. Bukan solusinya bukan datang dari kepala sekolah atau apa, cuma itu memang tugasnya kepala sekolah untuk menggali, untuk memancing supaya guru tersebut mau untuk berkembang tanpa harus menyinggung, tanpa harus dengan kata-kata yang kurang berkenan. Jadi tadi ya kayak saya kembali ke Bunda bahwa pendekatan yang paling baik ya sekarang itu pendekatan yang berbasis kekuatan, bukan berbasis masalah. Seperti itu. Mungkin ada yang lain. Terkadang itu kan memang kalau tidak mengacu masalah itu kurang apa ya Pak, kurang mengena gitu menurut saya. Karena apa? Karena ya memang kesalahan kita dari sana, kita kan lebih baik itu belajar dari masalah. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk yang berbasis aset itu memang perlu karena pembaharuan. Tapi untuk berbasis masalah itu juga perlu karena apa? Karena kita semua itu belajar baik itu dari salah dulu. Jadi kita mengacu, oh ini kemarin salah. Jadi kita menjadi lebih baik itu karena dari masalah seperti itu. Ya, jadi pendekatan berbasis masalah itu pendekatan yang menitikkan pada sebuah masalah. Misalnya di Singapura ini punya masalah, apalah masalah boleh. Ya, jadi kita gali akar masalahnya itu apa. Jadi seolah-olah itu kita berpikirnya negatif itu. Jadi harapannya itu untuk mengembangkan sekolah itu, ya sebaiknya kita gunakan pendekatan yang berbasis aset. Jadi aset yang kita punya itu apa? Kita kembangkan. Maksudnya gitu. Kalau kita mencari kesalahan-kesalahan terus ya bisa saja, tapi nanti masalahnya itu berputar pada masalah. Kita lupa akan potensi kita. Kita punya potensi yang kadang-kadang lupa kita kembangkan, kita malah mengkorek masalah atau mengkorek masalah. Tapi untuk belajar dari masalah itu bukan sesuatu yang tidak boleh saja. Kita belajar dari masalah. Oh, masalahnya ini, maka kita benar. Jadi maksudnya gitu, kita tidak fokus pada suatu masalah. Misalnya SD Kepohi kok gimana ya? Oh, halamannya atau gedungnya kok kurang, tidak punya ruang kepala sekolah ini gimana caranya? Itu kan berbasis masalah. Maka kita balik jadi punya potensi apa? SD Kepohi punya potensi apa untuk membangun supaya sedikit jadi maju, jadi berkembang. Ya, seperti itu. Jadi tidak berputar pada masalah, tapi bukan berarti terus kita tidak boleh belajar dari masalah saja. Belajar atau belajar dari pengalaman, dari hal yang sudah kita lakukan. Seperti itu Bu. Terima kasih. Ada yang lain Bu? Bapak Ibu bisa diterima ya apa yang saya sampaikan atau mungkin ada yang kurang atau yang kurang jelas? Sudah sangat jelas Pak. Oh ya. Ya, sebagian pemaparan dari kami tentang aset ya, strategi penggunaannya, terutama untuk SDGK tercinta, SDGK Terwaktu. Karena sudah tidak ada yang bertanya, sudah merasa puas. Saya coba sekian ya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.